Tanah berasal dari proses pelapukan batuan secara fisik, biologis, dan kimia. Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelapukan batuan menjadi tanah dapat dibedakan menjadi faktor fisik, faktor biologis, dan faktor kimia. Faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan batuan meliputi iklim dan sinar matahari, curah hujan, serta angin. Adapun faktor biologis pelapukan batuan yaitu vegetasi, tumbuhan, lumut, dan mikroorganisme tanah. Sementara itu, faktor kimia yang mempengaruhi pelapukan tanah batuan adalah air dan perubahan kimia. Lapisan tanah. Lapisan atas ini merupakan lapisan yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan dan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Lapisan ini kaya akan bahan-bahan organik sehingga merupakan lapisan paling subur. Lapisan ini berwarna coklat kehitam-hitaman. Lapisan tengah. Lapisan ini terdapat dari campuran antara hasil pelapukan batuan dan air. Lapisan ini terbentuk karena sebagai bahan lapisan atas terbawa oleh air dan mengendap. Lapisan ini sering disebut tanah liat. Lapisan bawah. Lapisan bawah merupakan lapisan yang terdiri atas bongkahan-bongkahan batu. Di sela-sela bongkahan tersebut hasil pelapukan batuan. Jadi masih ada batu yang belum melapuk secara sempurna. Lapisan ini berwarna kemerah-merahan dan biasa disebut tanah cerdas atau tanah keras. Lapisan batuan induk. Lapisan ini berupa batuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Lapisan tanah dan horizon tanah seringkali disamaratikan karena mengacu pada susunan tanah dari atas hingga ke bawah. Akan tetapi keduanya memiliki beberapa perbedaan. Horizon terbentuk dari proses perkembangan tanah, sedangkan lapisan tanah berbentuk dari adanya proses pengendapan yang disebabkan oleh tenaga geomorfik. Komponen penyusun tanah. Sebagai media tumbuhan berbagai organisme, tanah terdiri atas berbagai bahan atau komponen-komponen penyusun tanah, antara lain humus, batuan, udara, air, dan mineral. Upaya menjaga kelestarian tanah. Menanam pohon-pohon di tanah yang gundul, menutupi permukaan tanah yang terbuka dengan jerami, rumput kering, atau pupuk hijau. Memperbaiki cara pengolahan tanah, misalnya dengan irigasi dan penanaman bergilir. Mendaur ulang sampah yang sulit diurai oleh mikroorganisme. Membuat sengkedan atau terasering pada tanah di lereng pegunungan yang miring. Mengurangi penggunaan pupuk kimia atau menggunakan pupuk kimia secara bijaksana.